Oke, jumpa di Tajuk Demokrasi. Kali ini kita berada di areal kafe Kopi Sawah. Persisnya di belakang kita itu ada sawah, ada angin yang berhembus. Dan Kopi Sawah ini ada di Jalan Bakora 2, Gang Pandansari, Kecamatan Siantar, Simarimbun, Kota Pematang Siantar. Kali ini ada seorang narasumber, seorang lelaki yang sangat inspiratif. Beliau ini kelahiran Dolo Ilir, Kabupaten Simalungun. Banyak hal nanti yang kita gali, paling tidak langsung aja saya sapa beliau ini. Salam sehat, Bung Freddy Syahan. Salam sehat, Bung. Iya, kayaknya kita bincang-bincang santai aja lah paling tidak. Ya, boleh. Beliau ini SD di Dolo Ilir, kemudian SMP dan SMA di Pematang Siantar, kemudian ke Trisakti. Akhirnya terbang ke luar negeri, Jerman. Tapi lebih persisnya kita pengen tahulah latar belakang daripada Bung Freddy. Silakan Bung Freddy. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya senang dan berbahagia kembali berada di kota tercinta yang banyak menyimpan kenangan masa remaja saya, Kota Siantar ini. Iya. Apalagi di Kopi Sawah ini ya, Kafe Sawah ini, pemandangannya mirip sekali dengan suasana di Ubud, Bali ya. Jadi kita berbangga lah ya, punya alam yang sejuk dan seindah Kota Pematang Siantar kita ini, gitu Bung. Iya, tapi bisa ceritalah, kan Dolo Ilir itu kan sebuah kampung yang berada di daerah perkebunan. Iya, betul ya. Iya. Saya menghabiskan masa kecil saya di perkebunan. Kebetulan dulu orang tua saya bekerja di perkebunan ya, di dekat Dolo Ilir sana. Iya. Dan saya bersekolah juga di Dolo Ilir, menghabiskan masa kecil saya bermain di desa, di daerah sekitar situ, di Dolo Ilir, ya kan. Itu memorinya sangat kuat melekat ya. Dan era-era awal tahun 80-an itu sungguh berbeda dengan masa kanak-kanak di zaman milenial sekarang, gitu Bung. Iya. Jadi masih terasa suasana keakraban di antara anak-anak ya, dan juga karena di kota kecil jauh dari mana-mana, Iya. itu kekompakan dan juga pilihan untuk hiburan itu tidak banyak. Iya, banyak ya. Ya, tidak banyak. Bedalah dengan anak perkotaan. Iya. Berbau dengan alam lah paling tidak. Berbau di sana. dengan alam, betul sekali. Kemudian masuk SMP ya. Kemudian saya SMP di Kota Pematang Siantar, di SMP Cinta Rakyat. Setelah itu saya melanjutkan sekolah di SMA juga di Kota Siantar, Budi Mulia. Ya, artinya banyak kenangan katanya, Banyak paling tidak kenangan. di Siantar. Selanjutnya masuk ke terbang ke Jakarta untuk kuliah. Betul, Iya. betul. Merantau lah ya Merantau kan, ya. biasa. Kalau anak Siantar itu banyak juga yang senang merantau ya kan. Membuka cakrawala Iya. baru ya kan. Nah, saya ke Jakarta melanjutkan kuliah di sana di Universitas Trisakti di jurusan teknik ya, Ya. di itu Bung. Terus S2-nya? Oh, kemudian saya ada kesempatan setelah selesai, saya ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana saya di Jerman ya, di Eropa sana. Saya hampir 10 tahun menghabiskan hidup saya di Eropa sana, di Jerman ya, pada umumnya. Iya. Seperti itu. Habis kuliah langsung bekerja ya? Ya, saya bekerja di beberapa perusahaan ya. Terakhir saya bekerja di suatu perusahaan besar di bidang bahan bangunan semen. Gitu. Paling tidak tahun berapa tuh balik ke Indonesia? Saya balik ke Indonesia, seingat saya itu sekitar tahun 2003 ya, 2003. 2003. Ya. Udah berkeluarga waktu di sana? Belum, atau? belum ya? Masih single ya. Nggak laku saya sama orang Jerman kali ya. Iya. Jadi ya saya single fighter aja lah. Single barter ya. Single fighter aja. Baru di Indonesia kawin dengan Ya. Guru Pardede. Ya, ketemu jodohnya dengan Boru Batak juga ya, Boru Nirajai lah kalau orang Tapanuli bilang ya, Boru Pardede. Saat ini kita punya dikaruniai anak satu. Wah,
paling tidak. Ya sekedar perkenalan lah, tapi paling tidak karena memang beliau ini adalah sebenarnya Siantarmen kita katakan ya. Ya, boleh. Siantarmen ya. Banyak kenangan ketika pulang ke Indonesia dan kembali ke Siantar Simalungun. Mungkin apa yang Bung Freddy lihat tentang perubahan kayak atau apa gitu? Ya, seiring berjalannya waktu saya itu hampir meninggalkan kota Siantar itu 30 tahun lah. 30 tahun. 30 tahun ya. Tentu saja banyak perubahan dan pembangunan di kota Pematang Siantar ini. Ya. Apalagi sejak era reformasi ya. Di mana geliat pembangunan itu semakin dipercepat ya dalam banyak hal. Tapi kita harus sadar juga kota Pematang Siantar ini ada juga hal-hal yang menurut saya jalan di tempat, bahkan cenderung mundur gitu. Iya. Artinya perkembangan sangat lambat ya. Sangat lambat. Kalau kita boleh komparasikan itu dengan beberapa kota lainnya, itu di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Ya. Nah, itu saya lihat banyak perkembangan, tetapi Siantar terlambat. Terlambat ya. Paling tidak kan Siantar dan Simalungun kan karakternya beda, potensi masing-masing. Kalau di Siantar dengan di Simalungun cenderung kayaknya pertanian dan perkebunan gitu. Ya. Siantar jasa. Ya, betul. Ya. Jadi Siantar kita ini dari dulu tuh terkenal dengan dua hal sebetulnya. Pertama itu kota para pensiunan. Iya kan? Cuma istirahat berarti ya. Iya, itu sejak saya pikir sejak zaman sebelum kita merdeka ya, kota Siantar ini dan sekitarnya tentu saja ya, itu banyak juga tempat kota peristirahatan lah ya. Istirahat, ya. Kemudian yang kedua itu Siantar terkenal dengan kota pendidikan. Jadi banyak sekolah-sekolah bermutu boleh saya bilang itu di Siantar ini menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, memang Siantarmen hebat lah paling tidak memang, karena memang unggul, banyak sekolah-sekolah kejuruan yang bahkan orang luar yang datang sekolah ke Siantar. Betul Tapi sekali. Bung Freddy nanti kita bisa bincang lebih jauh lagi gimana harapan Anda tentang Siantar dan Simalungun. Kita reses dulu. Baik.